Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ade Kristun Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas ya dua project, yaitu INSP atau Inspec, sama satu lagi kita akan bahas Deeplink, teman-teman. Ini banyak juga di request sama teman-teman ya. Jadi kita akan bahas dua project ini, project yang mungkin nggak banyak YouTuber mau bahas. Oke, sebelumnya aku mau informasikan dulu, di Gate.io sekarang sudah tersedia beberapa koin untuk teman-teman staking kembali. Misalkan teman-teman punya USDT, kalian bisa staking USDT kalian dan mendapatkan APR sampai 42% token IMT. Dan juga yang akan datang adalah GAN. Ini juga bisa teman-teman staking kalau teman-teman punya USDT. Teman-teman APR-nya sampai 125%. Jadi kalau teman-teman punya USDT, jangan dianggurin aja. Jangan lupa untuk di stake. Karena dengan di stake, kalian bisa melipat gandakan koin yang kalian punya. Tentu saja stable coin ini resikonya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan koin-koin altcoin. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum punya Gate.io bisa coba cek link yang ada di kolom deskripsi untuk registrasinya. Kita akan bahas Inspec ya, INSP yang sudah turun 97,35% dari pertama kali dia listing. Waktu itu berada di kisaran harga Rp3.597 dan sekarang diperdagangkan cuma di kisaran level Rp98,1 saja. Ya, jadi project INSP ini awalnya adalah diciptakan tujuannya untuk menjadi platform yang bisa mendukung pengembangan dari NFT. Ya, dia menyediakan extension dan juga web app di mana teman-teman ini bisa mengkoneksikan kalian punya Twitter atau yang sekarang namanya X dengan platform dari Inspec ini. Jadi tujuan dari Inspec ini adalah memfasilitasi atau menghubungkan dua platform tersebut. Khususnya untuk teman-teman yang memang menggunakan kripto, menggunakan NFT ataupun membutuhkan market insight dan juga beberapa data analitik lainnya gitu. Dan jika kita melihat dari sudut pandang project ya, Inspec ini sebenarnya idenya bagus. Bahkan dia berkolaborasi dengan banyak sekali project-project lain juga. Nah, pengembangan yang terbaru adalah 19 Maret kemarin, Inspec ini ada penguatan nih dari sudut pandang fungsional mereka, di mana mereka akan mengkolaborasikan AI dengan project dari Inspec ini. Diharapkan AI ini kedepannya akan bisa mendukung ya pengembangan dan juga masa depan dari NFT. Nah, tapi kalau kita mau melihat dari beberapa sisi, tentu saja kita akan melihat gambaran yang cukup nyata terhadap project Inspec ini. Yang pertama, Inspec ini ada kerjasama banyak sekali. Ada dengan Zibu untuk pengembangan infrastruktur. Kemudian mereka juga ada pengembangan dengan BlockTech. Ini tujuannya untuk real-time social insight yang lebih baik. Terus ada meme analitik dan juga beberapa pengembangan yang lain. Ya, ini banyak sekali memang proyek-proyek yang mereka kolaborasikan seperti Dior, ada juga Spores dan mungkin beberapa proyek yang lain gitu. Nah, tapi yang paling penting untuk teman-teman perhatikan adalah NFT itu sudah drop secara penjualan di kuartal pertama 2025 ini bahkan sampai 63%. Artinya NFT ini marketnya udah nggak banyak lagi. Nggak serame di tahun 2021-2022. Bahkan penjualan NFT semakin lama semakin turun dan mencapai titik terendahnya di fase-fase saat ini. Meskipun ya ini nggak bisa di-generalisir semua NFT, namun kalau kita lihat kebanyakan NFT yang memang sudah populer itu sudah tidak lagi diminati oleh pasar. Seperti CryptoPunk, Bored Ape, kemudian Milady, dan banyak NFT lainnya. Jadi pada intinya NFT ini udah bukan trennya lagi di tahun ini. Begitu. Nah, kita juga lihat nih, tadi kan kita lihat ya project dari Inspec ini fungsinya buat apa sih? Dia itu mengkombinasikan atau mengkolaborasikan antara Twitter atau platform X dengan Inspec. Tujuannya untuk memudahkan integrasi dengan dunia kripto termasuk NFT di dalamnya. Nah, yang terbaru adalah di tahun 2024 bulan Januari, NFT itu sudah tidak disupport lagi oleh X atau Twitter. Hanya untuk pengguna Twitter Blue saja atau yang sudah berlangganan premium Twitter.
atau ex Twitter gitu. Jadi secara keseluruhan kita udah melihat nih trennya udah berubah. Nggak seperti pada saat Inspect diciptakan di tahun 2022 itu masih rame banget tentang NFT. Dan 2024 NFT itu udah nggak lagi dipakai sama X, teman-teman. Jadi tergantung sekarang teman-teman melihatnya seperti apa. Kalau dari saya sendiri melihat memang NFT ini memang udah nggak tren lagi untuk sekarang ini. Jadi nggak heran ya kalau harga dari Inspect terus mengalami penurunan gitu. Kalau kita lihat di bulan Januari dia udah minus 34%, Februari bahkan 56,8% ya, dan Desember kemarin sudah drop sampai 51,3%. Nah, secara vesting token unlock teman-teman bisa lihat di mana project dari Inspect ini mereka akan ada unlock nanti di April tanggal 6 2025. Lanjut di bulan Mei juga tanggal 6. Jadi dia setiap bulan ini ada unlock dengan persentase yang cukup besar, sekitar 3,6% ya unlocknya per bulan. Ini menurut saya cukup. Oh sorry, 9%. 9,10% per bulan. Itu gede teman-teman. Itu gede untuk sebuah token unlock. Jadi selain fungsi dari NFT yang semakin lama semakin tidak berguna, terus juga ada token unlock, ya ini negatif, ini berita negatif untuk Inspect holder gitu. Jadi kalau dari saya sendiri nggak bisa rekomendasikan buat teman-teman hold token seperti ini. Ya secara tren gimana? Inspect udah turun lumayan signifikan dari periode 2024 kita lihat dia nyungsep sampai kisaran 0,0129 dolar ya, sempat recover balik naik ke 0,08, terus dia turun balik bahkan sudah di all time low di kisaran level 0,00396 dolar, dan saat ini all time low ini punya area support kisaran 0,0039 dolar. Kalau kalian perhatikan secara volume perdagangan cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Smart Money juga tidak terlalu aktif memperdagangkan token Inspect gitu. Jadi dari saya sendiri ini udah menunjukkan indikasi yang kurang begitu baik untuk proyeknya gitu. Kalau teman-teman ya udah hold lama, kemungkinan besar udah loss banyak ya teman-teman. Better save di USDT atau cari gold ya, koin-koin dengan narasi gold kayak Paxos itu kan punya, kemudian Tether juga punya token gold. Itu bisa membantu teman-teman lah, at least teman-teman ruginya bisa berkurang ya dengan memindahkan ke koin-koin tersebut gitu. Kalau untuk Inspect in the long run saya sendiri nggak terlalu bisa yakin kalau harganya bakalan kembali balik ke level tinggi. Ya mungkin aja jangka pendek dia bisa ngepump signifikan seperti yang terjadi di sini di tanggal 15 Maret ini dia sempat naik sekitar 171%. Tapi kan itu udah melewati fase bearish yang cukup panjang gitu. Sebelum dia naik lumayan sampai ratusan persen. Tapi ini nggak lama dan harganya juga nggak pulih tinggi, teman-teman. Itu buat Inspect. Next kita coba untuk bahas ya Deep Link Protocol atau DLC. Ini juga banyak di request sama teman-teman. Deep Link ini bukan sebuah project besar ya, market cap-nya tergolong kecil. Yang tercatat sementara baru 60 miliar rupiah, teman-teman. Berada di peringkat 3.224 di CMC. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai koin yang stabil secara harga, secara movement. Nah, project dari Deep Link itu adalah project cloud gaming, di mana cloud gaming ini mirip seperti PlayStation Now, Xbox Cloud Gaming, di mana teman-teman bisa main game tanpa harus download permainannya. Tapi konsep yang diambil Deep Link itu adalah menggabungkan project desentralisasi gaming dengan AI. Itu dengan connect dengan blockchain, diharapkan semua data, semua fitur-fitur itu bisa dijaga sama-sama komunitas gitu. Kalau kita lihat dari pengembangan mereka sempat bekerja sama atau join lah dengan program dari Nvidia Inception Program, di mana program tersebut adalah program gratis dari Nvidia yang membantu perusahaan startup mengembangkan bisnis dan inovasi secara lebih cepat. Ada akses pelatihan terkait dengan sumber daya pengembangan, kemudian ada juga harga perangkat keras yang lebih eksklusif untuk yang join dalam kegiatan tersebut. Ada paket khusus juga untuk mendapatkan GPU dari Nvidia dan lain sebagainya gitu. Jadi pada intinya adalah Deep Link sempat ikut nih program tersebut, dan ketika dia masuk ke fase pre-sale-nya lumayan banyak juga yang antusias terhadap project
cloud gaming dengan menggabungkan teknologi blockchain dan AI ini. Gitu. Ada beberapa cara untuk mereka bisa mendapatkan bisnis atau mendapatkan keuntungan dari bisnis yang mereka bangun. Pertama ada model licensee di mana ada beberapa gaming yang tentu saja akan mendapatkan license ya dari Deep Link. Di sana nanti dia akan bisa mendapatkan cuan per gaming yang dibeli oleh para user. Kemudian juga ada model pembagian komisi juga gitu yang bisa didapatkan antara 20 sampai 30% gitu. Terus kalau kita lihat ini websitenya Deeplink .cloud ya, di mana teman-teman di sini bisa melihat perkembangan dari project ini. Ada juga sedikit gambarannya lah untuk gaming yang dibangun. Kurang lebih seperti ini. Mereka low latency, resolusinya bisa sampai 8K ya, dan juga no lag and no disconnect. Tapi tetap aja yang namanya gaming cloud itu perlu internet untuk running ya. Selama ada internet, selama itu masih tetap jalan gitu. Nah, kalau kita lihat dari aspek tokenomic yang dimiliki, Deep Link ini lumayan bahasa lebih halusnya ya, lumayan negatif. Kalau bahasa negatifnya tuh lumayan brutal lah untuk unlock token. Bayangin setiap hari mereka unlock token 0,11% atau 0,11% setiap harinya dibuka, teman-teman. Dan ini menurut saya unlock yang cukup brutal ya untuk sebuah project gitu. Jadi kalau kita lihat ya, mereka itu nggak melewati fase vesting yang gimana-gimana. Fase vestingnya itu justru terhitung sejak tokennya mengalami pre-sale. Harusnya kan vesting itu dimulai ketika fase token ini sudah listing, baru dimulai vesting mungkin setahun 2 tahun di unlock, kemudian baru dibuka. Tapi ini enggak, teman-teman. Dia sudah bisa di-unlock bahkan di awal di listing token ini. Dan ini menurut saya data yang cukup negatif ya dari CryptoRank. Teman-teman bisa pantau terus datanya di mana sekitar 0,11% maximum supply itu terus dibuka setiap harinya gitu. Kalau kita lihat juga dari data on-chain analytic, token ini di-hold oleh beberapa wallet yang tidak sama sekali terdistribusi dengan merata. Jadi bisa dibilang token ini dikuasai oleh banyak investor-investor awal yang sudah invest di projectnya dan lagi dalam tahap menunggu tokennya bisa di-unlock. Ya, pembagiannya itu cukup besar untuk tim angel round, seed, kemudian foundation, airdrop, dan GPU mining. Dari saya sendiri melihat fundamental yang seperti ini tidak terlalu interesting terhadap project dari Deep Link gitu. Kalau kita lihat secara movement harga, dia pertama kali listing sempat mendapatkan antusiasme yang bagus, rally sampai 0,0023. Tapi setelah itu harganya unlock ya karena mengikuti harga kripto yang juga cenderung mengalami penurunan. Gitu. Hari ini dia udah rally sekitar 15 sampai 14% gitu. Tetap sih kalau secara fundamental saya sendiri nggak terlalu interesting, nggak terlalu tertarik sama proyek-proyek yang seperti Deep Link ini, apalagi melihat tokenomic yang unlock tokennya sangat brutal. Kalau kita lihat dari mereka punya movement ya, ini untuk jangka pendek, mungkin teman-teman ada yang planning untuk trading jangka pendek ya. Saat ini harganya udah naik, teman-teman, jadi telat untuk masuk ya. Next target mungkin bisa ke 0,00039 sampai 0,00004 dolar. Level tersebut sangat menarik untuk kita lihat ya secara jangka pendek. Probably DLC masih bisa rally, tapi harus diwaspadai sih karena unlock token yang akan dilakukan setiap hari, maka token ini tidak akan ideal buat teman-teman hold dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu ke depan karena tentu saja harganya akan terdegradasi mengalami koreksi gitu. Area support ada di 0,03 kali 24 dolar. Itu aja paling token ini juga masih belum listing di banyak exchange ya, sementara masih tersedia di Maxi, Gate.io, BingX, dan beberapa exchange lainnya. Jadi itu, kita tunggu dia bisa listing di exchange besar karena otomatis liquidity-nya akan semakin meningkat. That's it guys, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, don't forget untuk lihat white paper dari Deeplink yang menurut saya ini perlu banyak diedit dan juga dirapikan ya. Kurang rapi dia bikin white paper, teman-teman. Oke, gitu aja komentar hari ini, teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih. Ini saya diganggu sama si kucing. Say hi, say hi. Gak mau guys.